Minang. Untuk itu pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Saudara Madanga. Untuk mengawali perjumpaan kita dalam Warta Berita Minang di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Bupati Tanah Datar mendorong pendekatan dan saling menguntungkan atau win-win solution melalui metode penyandingan peta Lamo Jopeta Tanah Ulayat demi meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong pengawasan BBM bersubsidi secara ketat di seluruh SPBU. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Saudara Madanga, dalam penyelesaian batas wilayah Joka Kabupaten Solo, Bupati Tanah Datar mendorong pendekatan dan saling menguntungkan atau win-win solution melalui metode penyandingan peta Lamo Jopeta Tanah Ulayat demi meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solo resmi menyepakati untuk menyerahkan keputusan penyelesaian segmen batih wilayah dan alun tuntas kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Kesepakatan strategis itu lahir dalam rapi fasilitas penyelesaian batih daerah dan diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pihaknya sangat mengedepankan pendekatan dan saling menguntungkan guna menyudahi persoalan batih antar wilayah itu. Dirinya mendorong penerapan metode penyandingan antara peta kesepakatan berita acara Lamo Jopeta sebaran tanah ulayat demi mencari garis batih dan paling minim konflik. Selain mengusulkan metode teknis overlay peta, Pemkab Tanah Datar juga menyatakan terbuka dalam menerima berbagai masukan administratif dan melibatkan wilayah nagari Sarato Kerapatan Adat Nagari atau Simawang. Langkah penyerahan keputusan akhir kepada pihak Kementerian Ko nantinya akan diiringi jo proses penyusunan dokumen pendukung dan bersifat komprehensif. Eka Putra memastikan seluruh data lengkap akan disusun secara mendetail meliputi aspek yuridis, historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan hingga pemetaan sosial budaya. Saya mendorong adanya win-win solution berupa penyanding atau overlay antara peta sepakatan berita acara lama dengan peta sebaran tanah ulayat guna mencari garis batas yang paling minim konflik. Juga kami menerima usulan batas administrasi baik dari Nagari Simawang merupakan satu kesatuan dengan batas ulayat. Itu tadi yang disampaikan oleh dari kan Simawang. Itu kira-kira untuk di berita acara. Dan nanti bagaimana pemerintah provinsi menyikapi. Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap ikhtiar Basamoko dapat menghasilkan keputusan dan seadil-adilnya sekaligus mengagen kepastian hukum untuk menjaga hubungan harmonis serta kondusivitas antar daerah. Irsyad melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kota Sawah Lunto, pemerintah Kabupaten Sijunjuang, dan pemerintah Kabupaten Darmasraya sepakat mengusulkan kawasan Sawah Lunto Sijunjuang Darmasraya atau SSD sebagai proyek strategis nasional atau PSN kepada pemerintah pusat. Wakil Gubernur Sumber Vasco Rusemi mengatakan, pengembangan kawasan Sawah Lunto Sijunjuang dan Darmasraya menjadi satu kawasan terintegrasi diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di bagian selatan dan timur Sumatera Barat. Menurutnya, kawasan Tasabuit dirancang konsep pembangunan terpadu dan mencakup penguatan sektor industri, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, pembangunan konektivitas antar wilayah, pengembangan sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, hingga pengembangan sektor pariwisata. Vasco menilai masuknya kawasan SSD sebagai PSN akan mempercepat masuknya investasi ke Sumatera Barat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru.
Informasi selanjutnya Nusana Pandangan, sidak penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Syarullah mendorong penguatan pengawasan BBM bersubsidi secara ketat di seluruh SPBU. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Syarullah bersama Kapalo Dinas Energi Jo Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat Helmi Herianto kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi, khususnya biosolar dan pertalite, dapat berjalan sesuai ketentuan di tengah masih terjadinya antrian panjang di sejumlah daerah. Dalam pemantauan Tasabui, Gubernur Mahyildi meninjau langsung proses penyaluran BBM subsidi sekaligus mengevaluasi berbagai potensi penyimpangan dan diduga menjadi penyebab terganggunya distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, Gubernur Mahyildi menginginkan adanya penguatan pengawasan. Sarata sinergi antara Pertamina, BPA Migas, Hiswana Migas, pemerintah Kabupaten Jokota, sarata aparat penegak hukum agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dan untuk itu kita akan evaluasi nanti di provinsi melalui Bupati Wali Kota sekali berapa Satgas itu berperan atau dia melakukan pengawasan-pengawasan ke lapangan. Nah ini sebenarnya ini suatu hal yang akan kita nilai nanti keseriusan Bupati Wali Kota dalam pengendalian SPBU yang ada di kota-kota. Selain itu, Gubernur Mahyildian Syarullah juga menyoroti masih adanya praktik pengelangsiran BBM bersubsidi di lapangan. Untuk itu, Gubernur Mahyildi meminta seluruh kapal daerah di Sumatera Barat menjalankan instruksi Gubernur nomor 1/INST/2026 tentang pengendalian pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu JBT. Sarata jenis bahan bakar khusus penugasan JBKB dan salah satu poinnya mengamanatkan kapal daerah di Sumatera Barat membentuk mengoptimalkan peran satuan tugas atau satgas pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di daerahnya masing-masing. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memasang stiker peringatan di kendaraan bermotor milik aparatur sipil negara atau ASN dan alun membayar pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodisan Ismail mengatakan, pemeriksaan syarat pemasangan stiker bagi kendaraan bermotor milik ASN itu merupakan bagian dari sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah PAD. Dirinya menegaskan ASN harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, elok untuk kendaraan dinas maupun untuk kendaraan pribadi. Penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual kini jauh lebih berpihak kepada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa yang disiarkan RRI Bukit Tinggi, Kejaksaan Negeri Padang Panjang menegaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS kini lebih jauh berpihak pada korban, terutama dalam hal pembuktian hukum di persidangan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, negara memberikan keistimewaan hukum acara dan memangkeh berbagai kesulitan pembuktian dan selama koaca dihadapi oleh para penegak hukum. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Padang Panjang, Ilhamdi Arfan menjelaskan bahwa aturan baruku menjadi solusi ateh maraknya kasus di ruang privat dan salamako minim saksi mata luar. Baridojo pidana umum pembuktian kasus kekerasan seksual kini jauh lebih fleksibel dan dapat diperkuat oleh hasil visum maupun pemeriksaan ahli psikologi. Oh, nggak ada visum, nggak apa-apa. Ayo, keterangan korban aja cukup. Kita nanti dukung dengan ahli. Namun di lapangan, kasus kekerasan seksual itu dinilai masih jauh fenomena gunung es karena banyak korban memilih bungkam akibat tekanan sosial jo takut dianggap sebagai aib. Menanggapi hal tersebut, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Padang Panjang, Friska Elsa Farah meminta masyarakat indak lain menutui kasus Jo mengingatkan bahwa memaksa korban menikah Jo pelaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa saling meningkatkan kesadaran, meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran bersosial. Terkait dengan undang-undang ini sudah diatur sangat banyak sekali jenis-jenis tindak pidananya, dan juga kami sebagai aparat penegak hukum di sini paling cuma
dalam rangka pencegahan ya, kita bersosialisasi seperti ini. Ya. Kita mengedukasi masyarakat, kita memberitahukan terkait dengan undang-undang ini. Jadi harapan kami semoga masyarakat bisa lebih aware lagi lah terkait tindak pidana kekerasan seksual ini. Sebagai bentuk kado namanya Lorua, Undang-Undang Tabaruko indah hanya melindungi privasi, melainkan juga menjamin hak restitusi atau ganti rugi bagi korban. Pihak kejaksaan kini memiliki kewenangan penuh untuk menyita juga melelang harta kekayaan milik pelaku, di mana dana hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada korban guna membiayai seluruh proses pemulihan mental serta perawatan medis hingga pulih total. Nur Afni Susilawati melaporkan. Satreskrim Polresta Padang menetapkan AL, warga Tabiang, Kota Padang, sebagai terduga pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan di Kota Padang. Atas perbuatannya, AL dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman maksimal sampai tahun penjara. Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol M. Yasin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga AL melakukan aksi sarupo sebanyak 3 kali di Kota Padang. 2 kejadian terjadi sekitar 3 bulan lalu di kawasan Jalan Veteran, Kelurahan Purwih, Kecamatan Padang Barat. Sedangkan aksi terakhir terjadi di kawasan Pantai Padang. Dalam aksinya, pelaku diduga mendekati korban dan mengajak berbincang hingga percakapan mengarah pada hal-hal yang bersifat pribadi. Ketika korban mulai lengah, pelaku diduga melakukan pelecehan dengan menyentuh bagian sensitif dari tubuh korbannya. Desa Padang, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis melakukan monitoring wilayah di Kelurahan Kampung Manggis. Dalam peninjauan tasabui ditemukan kondisi jalanan kurang terawat, jurumpui di pinggir jalanan cukup tinggi. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis melakukan monitoring wilayah di Kelurahan Kampung Manggis Senin 6 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut ditemukan kondisi jalanan kurang terawat, jurumpui di pinggir jalanan cukup tinggi. Wali Kota menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu kenyamanan serta estetika lingkungan. Dirinya mengajak warga di sekitar lokasi untuk meningkatkan semangat gotong royong serta silaturahmi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Henry Arnis juga meminta dinas terkait bersama camat serta lurah untuk memperluas cakupan monitoring wilayah. Hal itu dilakukan agar seluruh kawasan di Kota Padang Panjang dapat terawat, berasiah, serta nyaman untuk dilihat. Menurut Wali Kota, kebersihan serta keteraturan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jika kerjasama nan baik, dirinya meyakini Kota Padang Panjang akan semakin asri dan tertata. Henry Arnis menegaskan, monitoring wilayah akan terus dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan setiap kelurahan mendapatkan perhatian yang sama dalam hal perawatan infrastruktur serta kebersihan lingkungan. Saya berada di Kelurahan Kampung Manggis. Saya monitoring wilayah. Saya mendapati ini membuktikan kurangnya partisipasi dari kita untuk gotong royongnya mungkin kurang. Pemerintah kota menurut Henry Arnis juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pemeliharaan lingkungan. Gotong royong dinilai menjadi cara efektif untuk mempercepat penanganan persoalan di tingkat kelurahan. Dirinya berharap melalui langkah tersebut, Kota Padang Panjang dapat menjadi daerah yang lebih berasiah, indah serta nyaman bagi warga maupun pengunjung. Nofri melaporkan. Alumni penerima beasiswa LPDP dan Indah Amuah pulang ke tanah air, sanksi menanti sesuai perjanjian beasiswa. Berikut laporan Joni Marbeta. Alhamdulillah kami atas nama Perguruan Tinggi Keagamaan PTKIN bersyukur dengan adanya LPDP ini betul-betul memberikan support yang sama dengan perguruan tinggi lain secara beasiswa yang diberikan kepada PTKIN ini. Direktur Keuangan dan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Albertus Kurniadi Hendartono SEMA PhD bersama Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Insinyur Dwi Larso MSIA PhD 8 Juli 2026 seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 di ruangan Student Center SC Win Semnyumel Jambi Bukit Tinggi di Kubang Putiah juga dihadiri Wakil Rektor 3 Dr. Haji Edi Rusman SAG MHum mewakili Rektor Win Semnyumel Jambi Bukit Tinggi menekankan penerima beasiswa Magister S2 dan Doktoral S3 harus ikuti perjanjian kerjasama selama mengikuti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP sejak mulai beroperasi pada tahun 2003 balik hingga
Juni 2026, LPDP alah menghasilkan penerima beasiswa LPDP nan terdiri atas program magister, doktor spesialis dan non gelar. Dari jumlah tu lebih dari 34.000 orang alah menjadi alumni 21.081 orang nan masih dan akan mengalami studi berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri secara keseluruhan melalui berbagai program kolaborasi kementerian dan lembaga. LPDP alah mendukung 112.771 penerima beasiswa program degree, lebih dari 590.000 peserta program non-degree, sekaligus mendanai ribuan proyek riset, penguatan perguruan tinggi dan pemajuan kebudayaan. Dan pada penyelenggaraan seleksi beasiswa LPDP tahap pertama tahun 2026 sebanyak 2.753 peserta dinyatakan lulus seleksi substansi dari total pendaftar segadang 32.794 peserta. Serta capaian itu melanjutkan tren peningkatan minat masyarakat terhadap program beasiswa LPDP segadang 33,22% dibandingkan 2005 secara total pengelolaan. Dan dari data dihimpun LPDP dalam bentuk dana abadi pendidikan nan kini alah mencapai sekitar 195 triliun rupiah banyak mengambil beasiswa, dan LPDP dari magister S2 sedangkan untuk doktoral S3 sekitar 20 hingga 30%. Juo Albertus Kurniadi Hendartono mewanti-wanti bagi penerima beasiswa LPDP nan alah menyelesaikan studi program magister dan doktoral S3-nya nan indah amuh pulang ke tanah air Indonesia akan dikenakan sanksi berupa pengembalian secara penuh beasiswa nan alah didapian selama ko, termasuk biaya hidupnya. Selama ini kebanyakan anak master doktor itu sekitar 20-30% ya. Yang nak mau pulang tuh berarti ada sanksi ya Pak? Oh, kalau untuk yang nggak pulang memang sudah ada sanksi. Tetapi kan kita kan punya perjanjian kerjasama, perjanjian dengan penerima beasiswa itu menegaskan hak dan kewajiban dari masing-masing. Kalau mereka tidak pulang, tentunya kita lihat di perjanjiannya seperti apa. Kalau perjanjiannya itu harusnya menjalankan pengabdian 2M, ya harus dipenuhi 2M. Kalau tidak, berarti nanti ada tahapan-tahapannya, ada peringatan. Kemudian kalau misalnya masih bandel gitu ya, baru kemudian diperhitungkan sebagai ada sanksi-sanksi yang diterapkan. Termasuk juga dicabut memiliki kesalahan ya Pak? Ya itu tergantung kan, karena kan kita harus menjaga integritas dan membawa nama Indonesia keluar. Yang pasti adalah kalau seseorang sudah selesai, bukannya yang masih dalam masa studi ya, kalau sudah selesai tidak pulang, ya pasti ada sanksi. Indah LPDP memiliki komitmen kuat menghadirkan akses sekaligus membuka akses nan setara bagi masyarakat. Semua kalangan harus memiliki kesempatan nan sama pula, termasuk masyarakat nan berada di wilayah 3T, termuka, terluar dan tertinggal, dan pihaknya menginginkan akses terhadap beasiswa semakin terbuka dan semakin setara, sehingga beasiswa LPDP ingin menjadi katalisator dalam memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan tinggi nan ado kiniko. Joni Marbeta mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Pesona pedangan, sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari ko di edisi Kamis 9 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.
Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.